Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan maha kasih dan sayangnya mensyariatkan buat kita syariat wudu. Allah fardukan wudu tersebut beriringan dengan fardunya salat. Setidaknya 5 kali dalam sehari semalam kita diwajibkan untuk berwudu sebelum kita salat. Pun untuk salat-salat sunnah kita disuruh atau diwajibkan untuk berwudu. Tidak sah salat kita jikalau kita tidak berwudu. Sahabatku sekalian, di balik syariat wudu ini, syariat wudu yang Allah wajibkan buat kita ini, dianjurkan buat kita, ada kategori sunnah, ada kategori wajib bagi wudu. Nanti kita bahas insyaallah. Apa fadilah wudu ini? Keutamaan wudu ini apa? Di sini saya akan mencoba mengutip 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihul Muslim. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan Dzun-Nurain, menantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi." Barang siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, maka dosa-dosanya berguguran dari jasadnya, bahkan berguguran dari bawah-bawah kukunya. Itu hadis yang pertama. Jadi siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, maksudnya rukun sunnahnya dikerjakan, maka apa yang terjadi? Dosa-dosanya akan berguguran dari tubuhnya. Bahkan kata Nabi tadi, dari bawah kuku itu pun akan keluar dosa-dosa kita. Ini bentuk rahmat dari Allah. Sahabat, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kulla khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhirihi qatratil ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kulla khati'atin kana batishatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Apabila berwudu seseorang hamba muslim mukmin kemudian dia membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut dosa-dosa yang dia gunakan untuk berbuat maksiat. Dosa yang dia gunakan wajahnya, matanya untuk bermaksiat akan berguguran berbarengan dengan air wudunya sampai tetes terakhir. Apabila seorang hamba tersebut membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dosa yang pernah dia lakukan dari tangan tersebut akan berguguran. Dosa yang dikerjakan oleh tangannya, memegang apapun yang diharamkan oleh Allah, akan berguguran dosa tersebut bersama air wudunya sampai tetes terakhir wudu tersebut. Apabila dia membasuh kakinya, maka akan berguguran dosa yang telah dilakukan oleh kaki tersebut, yang dia gunakan kakinya untuk datang ke tempat maksiat, untuk bermaksiat. Dosanya tersebut akan berguguran berbarengan dengan air wudu tersebut sampai tetes terakhir, hingga setelah dia selesai berwudu dia bersih dari dosa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihul Muslim. Sahabatku sekalian, inilah 2 hadis yang menyatakan tentang fadilah keutamaan kita berwudu. Jadi garis besar kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketika kita berwudu, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa hidung, dosa tangan, dosa kaki
digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat wudu yang kita lakukan tersebut. Jadi sahabatku sekalian, kalau bisa kita berwudu bukan hanya untuk sholat, tapi usahakanlah kita menjaga wudu kita sepanjang hari. Kita batal, kita wudu lagi, kita batal, wudu lagi, karena itu adalah pembersih kita, pembersih anggota tubuh kita dari maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Mungkin dalam seharian kita pernah melihat tidak sengaja ataupun dengan sengaja melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengar yang diharamkan oleh Allah, memegang yang diharamkan, berjalan ke tempat yang haram. Dengan berkat wudu itu Allah hapuskan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة